Jika berbicara masalah kecanggihan teknologi dalam pertempuran, memang, Tentara Nasional Indonesia bisa dikatakan masih terus berupaya dalam pembenahan di sebagian besar aspek kekuatan serta potensi militernya. Namun, jika ditanya masalah kesiapan bertempur maka tidak diragukan lagi Tentara Nasional Indonesia telah siap bertempur baik di medan perkotaan maupun bergerilya di tengah hutan. Bahkan, Tentara Nasional Indonesia melalui unit Satuan Khusus atau Kopassus, telah teruji di medan tempur. Tercatat, banyak misi mustahil namun sukses dilakukan oleh Satuan Kopassus ini. Sejarah mencatat Kopassus pernah mengalahkan 3.000 tentara musuh di mana Kopassus sendiri hanya berjumlah 30 orang. Kisah heroik ini ditambah lagi dengan medan lokasi pertempuran tersebut bukan di kawasan Indonesia. Kejadiannya berawal pada tahun 1962 di negara Kongo yang waktu itu sedang bergejolak. TNI di bawah kendali Presiden Soekarno diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengirim kontingen pasukan perdamaian ke Kongo guna meredam kisruhnya pemberontak di negeri benua Afrika tersebut. Di bawah pimpinan Letjen TNI Kemal Idris, pasukan perdamaian Indonesia tersebut diberi nama kontingen Garuda 3. Dalam tugasnya, hubungan interaksi antara pasukan Kongo dengan pasukan perdamaian negara lain terjalin sangat erat. Mereka terdiri dari pasukan perdamaian Filipina, India dan bahkan dari Malaysia yang pada waktu itu tahun 1962 Indonesia sedang gencar-gencarnya menyerukan konfrontasi ganyang Malaysia dikobarkan. Tapi di bawah bendera PBB sikap tersebut hilang karena profesionalitas personil TNI tersebut. Daerah yang menjadi medan operasi pasukan Garuda terkenal sangat berbahaya karena di situ terdapat kelompok-kelompok milisi atau pemberontak pimpinan Moises Sombey yang berusaha untuk merebut daerah tersebut karena kaya akan sumber daya mineral. Sekedar informasi tambahan, waktu itu Kongo dilanda krisis politik yang terjadi antara 1960 dan 1965. Krisis tersebut dimulai setelah Kongo merdeka dari Belgia dan berakhir dengan perebutan kekuasaan. Ditambah, krisis Kongo juga merupakan konflik kepentingan di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat mendukung faksi-faksi yang berseberangan, yang membuat Kongo berperang melawan saudara sebangsanya dan memakan korban hingga 100.000 jiwa. Kedatangan pasukan dari Indonesia membuat pemberontak merasa memiliki musuh. Mereka menganggap pasukan dari Indonesia yang datang hanyalah pengganggu yang akan mengganggu semua rencana. Akhirnya dengan kekuatan yang besar, pasukan ini melakukan serangan bersenjata ke markas pasukan Garuda. Pada akhirnya sebanyak 2.000 pasukan pemberontak dari Kongo bersenjata lengkap melakukan serangan membabi buta di kamp Garuda. Berbekal kemampuan militer dan strategi bertahan yang tepat, serangan ini segera bisa diredam oleh pasukan TNI tersebut. Akhirnya pasukan musuh bisa dilemahkan sehingga mereka bisa dipukul mundur untuk kembali ke sarangnya. Dalam peristiwa ini, beruntung pasukan Indonesia tidak satupun gugur di medan tempur tersebut dan dengan demikian memungkinkan untuk pasukan TNI mengatur serangan balasan. Di bawah komando Kolonel Kemal Idris, pasukan Garuda 3 menyiapkan serangan balasan yang bahkan bagi sebagian besar tentara dari negara lain beranggapan bahwa serangan balasan langsung ke arah sarang milisi adalah hal gila dan tak mungkin bisa berhasil. Pasalnya, di beberapa waktu sebelum kontingen Garuda 3 datang, pasukan India yang berusaha menembus pertahanan pemberontak disapu bersih hingga tak ada satupun dari mereka yang selamat. Alih-alih membawa alutsista tempur kelas berat, sang kolonel lebih memilih memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang percaya tahayul. Mereka percaya pada hantu yang berjuluk spritesis atau hantu putih yang melayang-layang pada malam hari. Data tersebut ternyata diambil dari observasi mendalam pasukan TNI dengan masyarakat sekitar yang mempelajari medan lokasi tersebut. Dengan cerdas, sang kapten menyusun strategi dan memilih anggotanya, di mana strategi tersebut berisi sebuah ide menggunakan kapal yang sengaja digelapkan dan dicat berwarna hitam. Kemudian dipilihlah 30 pasukan yang menyamar sebagai hantu. Mereka kemudian berlayar di Danau Tanganyika dan mendekati wilayah Albertville yang merupakan markas pemberontak. Para pasukan TNI yang berjumlah 30 orang tersebut membungkus diri mereka dengan kain putih serta membaluri tubuh mereka dengan bawang putih sehingga makin tampak lebih meyakinkan.
Mereka perlahan bergerak di tengah kesunyian malam sambil mengamati pergerakan musuh di sekitar area tersebut. Dan, tepat di tengah malam yakni pukul 12 malam, dengan perlahan namun pasti, tentara yang menyamar sebagai hantu diperintahkan untuk mendekati perkampungan yang berisi kurang lebih 3.000 milisi pemberontak tersebut. Singkat cerita, melihat sosok-sosok putih yang berkelebat dari kejauhan sontak membuat semangat para milisi pemberontak tersebut hilang. Nyali mereka ciut karena berasumsi bahwa apa yang dihadapi mereka adalah sosok dari dunia lain. Mereka berhamburan lari tunggang langgang tanpa sempat memikirkan untuk menembak sosok hantu palsu tersebut. Memanfaatkan kepanikan yang ada, tim kontingen Garuda 3 yang berjumlah total 30 orang tersebut segera menodongkan senjata mereka ke arah milisi pemberontak dan dengan secepat kilat mampu menduduki perkampungan itu. Dalam operasi itu, ribuan gerilyawan Kongo ditangkap dan gudang senjata mereka yang ternyata berisi alat tempur canggih dapat dirampas. Dalam peristiwa itu hanya seorang prajurit TNI yang cedera di bagian kaki karena menghindari ledakan granat. Sejak itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Spiritesis dari Indonesia. Mendengar keberhasilan tim TNI, Letnan Jenderal KDB Ngeso dari Ethiopia merasa bangga sekaligus heran akan pencapaian tersebut. Tak hanya itu, bahkan gabungan negara-negara yang juga ditugaskan oleh PBB di Afrika juga merasa takjub terhadap cara yang tidak biasa dalam misi penaklukan tersebut. Tak heran, di kemudian hari kita sering mendengar strategi dan pelatihan angkatan bersenjata dari negara-negara di Afrika sering meminta bantuan pelatihan khusus untuk tentara elit mereka kepada TNI, termasuk dalam pelatihan gerilya. Jika kamu suka dengan berita sejarah, informasi unik dunia, dan kisah-kisah misterius, maka kami sarankan untuk berlangganan di video kami. Jangan ragu untuk sekedar menuliskan pendapat dan memberikan kami ide topik menarik lainnya di kolom komentar. Sampai jumpa.